Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Mazindra Misela dari kelas H. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sejati. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri yaitu Mazindra Ramli dengan nomor NPM 241000292. Ada Meli Ameliana dengan nomor NPM 2410298. Ada Muhammad Umar Al-Fatoni 2410280 dan yang terakhir ada Revi Mamegia Sopian 2400276. Jadi pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revi Mamegia Sopian. Latar belakangnya Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi memiliki dasar negara yang kokoh yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, sejak dini anak-anak perlu dikenalkan dengan nilai-nilai Pancasila agar tumbuh menjadi generasi penerus yang berkarakter kuat dan cinta tanah air. Tujuan penulisan dari materi ini adalah menjelaskan pentingnya menanamkan nilai Pancasila sejak dini, menyajikan berbagai metode pembelajaran efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini, membahas tantangan yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di era digital, menunjukkan relevansi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam konteks perkembangan teknologi. Dan selanjutnya pembahasan 1. Pentingnya penanaman nilai Pancasila sejak dini. Poin A. Pembentukan karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter anak-anak seperti sikap toleransi, keadilan, dan solidaritas yang penting untuk kehidupan bermasyarakat. Dan poin B. Identitas nasional. Mengajarkan Pancasila membantu anak memahami identitas dan jati diri bangsa Indonesia sehingga menciptakan rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Dan poin C. Pencegahan radikalisasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang Pancasila, anak-anak dapat lebih resisten terhadap pengaruh negatif dan paham ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Poin D. Keterampilan sosial. Pancasila mendorong anak untuk belajar bekerja sama dan berempati. Keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam interaksi sosial di masa depan. Dan poin E. Dasar berpikir kritis. Memahami Pancasila sejak dini dapat membantu anak mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu sosial politik, sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada nilai-nilai Pancasila yang dapat ditanamkan. Poin A. Ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu di dalam sila pertama ini, anak usia dini dapat diajarkan terkait ilmu keagamaan. Tidak hanya sekedar teori saja, namun harus dilakukan dengan praktek. Contohnya, seperti mengajarkan doa sebelum anak melakukan aktivitas seperti makan, tidur, maupun ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan poin B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua ini, anak diharapkan dapat terbiasa mengutamakan tolong-menolong, menghargai antar sesama, mengutamakan tenggang rasa, dan semangat gotong royong selalu melibatkan diri dalam kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Dengan sikap seperti itu, nantinya anak-anak akan tumbuh dengan pribadi yang berjiwa sosial tinggi, toleransi, dan tidak akan egois. Poin C. Persatuan Indonesia. Di dalam sila ketiga ini, anak dapat diajarkan mengenai pentingnya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Sinergi antara pengajar dan orang tua dalam menumbuhkan rasa persatuan anak kepada kelompok dan lingkungan belajarnya merupakan bentuk miniatur dari kehidupan sosial bermasyarakat. Poin D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini, anak dapat diajarkan untuk menjunjung tinggi sikap musyawarah untuk mencapai mufakat. Anak harus memahami bahwa memaksakan kehendak harus memiliki batasan dan tidak boleh keterlaluan. Poin E. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini, anak harus memahami pentingnya berperilaku adil tidak hanya kepada seseorang yang lebih muda, namun juga seluruh lingkungan dan kelompok belajarnya. Dan pembahasan yang ketiga yaitu ada tantangan dalam penanaman Pancasila pada anak usia dini. Poin A. Ada orang tua yang belum siap. Yang B. Pendidikan yang terbatasi. Dan yang C. Kurangnya contoh nyata atau fisik. Dan yang keempat, ada metode pembelajaran Pancasila pada anak usia dini. Yang pertama, metode bermain. Poin B. Metode bercerita. Poin C. Metode pemberian tugas. Poin D. Metode bercakap. Dan poin yang selanjutnya adalah cara pelaksanaan penanaman nilai Pancasila pada anak usia dini. Yang pertama ada mengajarkan beribadah berjamaah.
Yang kedua, memperkenalkan rasa simpati dan empati. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling toleransi. Dan yang keempat, ada belajar cara menghargai orang lain. Lalu ada yang keenam, yaitu relevansi pembelajaran nilai Pancasila di era digitalisasi. Yang pertama ada membuat atau menonton konten edukatif, dan yang kedua ada permainan edukatif. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pancasila adalah dasar negara kita atau ideologi kita yang berisi nilai-nilai baik seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan mengajarkan Pancasila sejak kecil, anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang baik, menghargai perbedaan, dan cinta tanah air. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.